Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya William Dendeng Wijaya Halim, edisi perdana dengan bahasa Indonesia di tahun 2021. Jadi selamat tahun baru, semoga semuanya sehat-sehat. Pasti yang terutama sekarang sehat dulu, baru sukses, dan juga sebelum sukses harus bahagia dulu. Kali ini kita kedatangan kita bersama dengan sohib gua Mr. Hari Cahyadi. Halo Far, lu tepuk tangan juga, Far, biar rame. Kok di sini ininya diem, Pak? Apanya diam? Di sini diem. Nggak gerak. Oke, coba di sini. Oke. Jadi untuk kali pertama kita nggak akan langsung ngomongin lagi tentang apa ya, Har? Kita kan tadinya lagi ngomongin tentang 12 sio nih. Iya, tapi kenapa nih kita mau ngomongin sekarang ngomongin tentang Feng Shui? Kenapa kita ngomongin tentang Feng Shui? Nah, karena gampang sekali, brother. Kalau di dalam Chinese metafisik, ibarat kalau kita lagi sakit, kita ke dokter, kita itu akan diperiksa oleh dokter, itu menjadi namanya pazi. Pazi itu yang dibilang itu ya, 12 sio itu elemennya apa, kekuatan kelemahannya apa dan lain-lain. Feng Shui itu disebutnya adalah sebagai salah satu alternatif obat atau penyembuh. Jadi kenapa sama saya sekarang di cut dulu untuk ngomongin Feng Shui? Karena Feng Shui itu sangat penting karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan tepat sebelum waktu sio berganti. Widih. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu perubahan terhadap lingkungan rumah kita atau lingkungan tempat kerja kita, itu harus dilakukannya sebelum hari Imlek. Sebenarnya bukan Imlek banget sih. Imlek kan tanggal 12 ya, bro. Bulan Februari. Tapi pergantian energi dari sio tikus berakhir dan kita masuk ke dalam sio kerbau itu tanggal 3 Februari tahun ini, 2021. Nah, sebelum perpindahan energi itu, perpindahan sio dari tikus ke kerbau, kita sudah harus melakukan beberapa perbaikan yang kita harus perbaiki untuk rumah kita. Jadi, ibaratnya kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita mempunyai advantage. Advantage apa ya, Fah? Keuntungan lah, mempunyai keuntungan di tahun 2021. Jadi nggak usah terlalu tegang gitu. Kalau orang ngomong, waduh, gua kayaknya kok 2021 nggak bagus, sengaja fungsi lu bagus, tenang, aman sentosa. Jadi untuk persiapan menghadapi 2021 gitu, atau untuk kalau mau mengadakan perubahan harus sebelum tahun baru nanti. Jadi bareng-bareng, bro, bareng-bareng. Untuk menghadapi tahun 2021, kegiatan yang bersifat untuk melakukan beberapa hal untuk perubahan Feng Shui, kita harus lakukannya sebelum tanggal 3 Februari 2021 untuk tahun ini. Jadi begini, sebenarnya nanti bakal gua ceritain sih. Nanti aja kalau gitu ya, kita akan ceritanya bareng-bareng semua. Tapi halo semua, hello everyone, thank you for watching. I'm looking from the person name who came to this show. So every Thursday night we are doing in Indonesian, but every Monday night we are doing it in English. So
I'm going to talk in Indonesia at the moment because this is Indonesian versions. But next Monday we are going to have a special guest from Singapore, none other than Mr. Roy Pei, a very fantastic guy. He's actually also good in the marketing, management, social media, and he's actually making a metaphysics tribe at the moment. So please be sure to log in to this live session on Monday. Yeah, I'll be seeing you there. Okay. Halo Willianto, halo Jimmy, halo Ridwan, Fahmi, halo Dani, halo everyone. Halo Fari. Jadi gue sebenarnya sebelum apa-apa gue mau ngenalin dulu nih sama sohib gue. Ini sohib gue, namanya Hari Cahyadi. Dia lu seorang apa bro? Kapiten apa? Arsitek bro. Punya pedang panjang bukan? Kenapa? Lu arsitek yang mempunyai pedang panjang. Betul. Kalau berjalan rok. Jalan. Lu kayaknya nggak banyak gerak, jadi gue pikir lu berhenti kameranya bro. Coba ada sedikit gerak sedikit gitu, lu ngedam-dam kayak gitu. Cikung dulu. Gitu. Jadi brother gue ini kita kenal karena kita sama-sama menyukai bidang bela diri yang soft. Kita sama-sama belajar Tai Chi ya Har ya. Iya betul. Dan kita sudah malang melintang lumayan lah. Sangat menyenangkan sekali kalau ada yang mau belajar sama Hari. Sibuk banget nih orangnya nih, aduh. Makanya tadinya kita sebenarnya mau bareng untuk ketemu di kantor untuk mempresentasikan bersama. Tapi karena masih banyak kerjaan, jadi dia harus dari kantornya ini. Jadi ini masih di kantornya dia, mendadak dia lakukan seperti begini. Dan juga memang karena kita juga lagi mencoba untuk memasukkan slide. Makanya ya udah Hari di sana aja pakai Zoom ya kita ya Fat. Ini pertama kalinya juga gue pakai Zoom. Pertama kita pakai kemarin waktu hari Senin sama master gue, salah satu master feng shui gue namanya Jensen Go. Beliau itu seorang master feng shui di Singapura. Karakteristik atau terkenalnya itu adalah dia membuat program-program Chinese metaphysics seperti Patse dan Feng Shui dan mengajarkan cara mudah untuk mempelajari hal itu. Saya betul. Ini apa maksudnya? PowerPoint ini, slide presentation ini saya dapatkan langsung dari master saya. Karena saya dapatkan dari master saya yang dengan baiknya dia ngomong, ganti aja namanya. Enggak, saya nggak akan mau ganti nama, saya nggak akan ganti apapun. Saya tetap akan ngasih tahu ini dari kamu. Daripada gua ngaku-ngaku, bener nggak? Jadi gue pakai aja, ini masih pakai bahasa Inggris, tapi kita akan langsung dibahas dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang akan kita ngomongkan juga nanti akan sedikit berbeda dengan yang biasanya membahas mengenai Feng Shui. Perbedaannya apa tau nggak, Har? Justru itu yang mau gue tanyain. Ya kalau gitu tanya dong. Gimana nih? Karena sebenarnya Feng Shui itu banyak sekali aliran school ya, disebutnya kadang-kadang school of thoughts. Jadi aliran Feng Shui yang dia punya. Selain aliran besar yang dipunyai, yaitu ada yang satu namanya Sanhe, satu lagi namanya Sanyan. Intinya adalah gini. Sanyan itu dia lebih fokus sama bentuk. Jadi kadang-kadang disebutnya sebagai dengan aliran bentuk untuk Feng Shui. Untuk Sanyan, dia itu lebih menggunakan formula. Jadi menggunakan daripada bentuk fisik, mereka lebih fokus kepada formula. Jadi formula itu apa? Rumus. Gitu? Rumus. Bukan ya? Apa? Waktu atau rumus? Betul. Rumus. Nah, rumusnya dapat dari mana? Rumusnya itu ya tadi salah satu faktornya adalah waktu. Jadi secara garis besar Feng Shui itu ada punya dua sekolah ya utama, satu Sanyan, satu Sanhe seperti yang tadi udah bicarain. Tapi dalam prakteknya walaupun Sanyan dan Sanhe dua ini tetap itu terpecah lagi menjadi beberapa banyak. Yang biasanya kalian dengar itu biasanya ya alirannya ya itu lagi sih sebenarnya.
bintang terbang atau facing atau flying star yang diomongkan. Ini menggunakan sedikit flying star, tapi original Master Jensen Go ini dia school of thought-nya berasal dari Taiwan. Jadi kasarnya lo ingat Harry Potter kan, nama lo sama-sama Harry nih. Iya, tuh. Ingat. Jadi sekolahnya sama. Ini ada di Taiwan, dia ada headmasternya, dia ada yang membuat kurikulum dan lain-lain, dan kita generasi keberapa yang mempelajari ilmu ini. Jadi Feng Shui juga walaupun ada yang tadi dibagi dua ya, Sanyan, Sanhe itu tetap secara prakteknya banyak. Dan gua ada beberapa kenalan lagi. Misalnya saya punya kenalan Master Erwin, saya nggak tahu apakah beliau akan menonton video ini. Beliau kalau nggak salah tinggalnya di Semarang, Master Feng Shui, turunan dari Master Chiang Rahong, kalau nggak salah itu dari China itu. Jadi masing-masing punya keistimewaan dan kehebatan masing-masing lah. Kita nggak ngomong siapa lebih bagus, siapa lebih enggak. Yang penting itu digunakan dan berhasil. Tuh? Ya, setuju. Nah, seperti gitu. Coba siapa lagi nih? Kayaknya banyak juga yang nonton. Ada Icu. Kenal nggak Icu? Nonton, Cuk. Iya dong, lu masa nggak mau? Itu istrinya Hari. Halo Mei. Aduh, ala sabung Evan nih. Halo, apa kabar? Nah, kita menggunakan baju ini karena ceritanya, nggak ada ceritanya. Pas lagi ditanya ada foto, Hari kebetulan pakai baju ini, jadi pengen ikutan ya, Har. Betul. Hai, Master Jensen. He's there. He's arrived. We're just talking about you. Oh, kebetulan juga karena kita pakai baju gini, kita mau ngasih tahu karena ternyata karena sekarang kita masih dalam suasana pandemi ya, kita kan dibatasi nih fisik, betul nggak? Ya, nggak boleh salaman kan kalau ketemu orang kan? Iya. Dan sekarang yang lagi rame, orang-orang mengikuti cara salam orang Tiongkok zaman dulu, sekitar berapa ratus tahun yang lalu terakhir digunakan, yaitu menggunakan begini untuk salam. Dan kemudian menganggukkan kepala. Sekalian gue ngajarin, karena gue pengen ngasih tahu. Tahu nggak yang sopan itu kayak gimana? Gimana tuh? Yang sopan itu kalau laki-laki, tangan kiri harus di atas. Ya. Kita menutupi. Sedangkan perempuan tangan kanan yang di atas. Oh, tangan perempuan kanan di atas. Betul. Artinya apa itu? Karena kita biasanya kalau kiri lebih mengelambangkan laki-laki, jadi kita di atas, tangan kanan biasanya dilambangkan oleh bagian sebelah kanan. Betul, begini. Jadi kita begini dan sekarang kita bermasker, kita tidak mau berdekatan dengan orang, jarak semeter, kita ketemu orang, kita hanya begini dan menunjukkan salam atau hormat kita. Jadi betul. Bukan karena ini ada hubungan dengan Chinese atau Tionghoa, jangan pikir kayak gitulah. Dikit-dikit mikir kayak gitu kan kurang bagus. Ini kita lakukan karena memang kita harus mencari jalan juga ya. Karena kita kan kebanyakan, apalagi orang Indonesia itu paling sopan, yang menurut gua itu, karena gua ngerasain, gua pergi kemana-mana, gua rasa kita itu salah satu paling sopan di dunia. Di mana kita itu setiap kali manggil orang, kita selalu ada imbuhan. Kita selalu manggil, ada Pak, ada Bu, ada Kak, ada Ci, ada Kok, segala macam. Lu ngomong sama Fari bilangin berkali, Far, lu manggil nama aja. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Pasti harus ada Pak, Kok. Manggil gua aja Pak lagi. Nggak bisa. Kita bahkan kalau ke restoran, kita manggil orang, kita selalu manggil, Mbak, Mas, benar nggak? Dan itu untuk orang-orang Indonesia, begitu kita keluar negeri, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, di mana kita kalau manggil itu cuma teriak, excuse me, benar-benar gelagapan loh, karena kita mikir ngomong excuse me itu nggak ke orang gitu loh. Kita mau ngomong maksudnya, Mbak, permisi Mbak, kita kan biasa gitu ya, Mbak, permisi, boleh minta tambah nasinya? Enggak nih, excuse me, ya, excuse me. Kalau buat kita, orang Indonesia, itu agak kayak nggak sopan.
Jadi buat gua itu kita harus ngomong kayak gini, kenapa? Karena buat gua Indonesia termasuk salah satu negara paling sopan. Kita kemana-mana juga nggak pernah lupa untuk senyum. Makanya kalau kemana-mana kan kita selalu ngelihat ya, sapa, senyum, apa satu lagi? 3S tuh. Sapa, senyum, selamat. Apa kabar Pak? Sekarang kita nggak bisa gitu. Senyum kita udah nggak bisa. Kita hanya bisa ngelihat dari mata. Tapi kalau matanya yang pepet kayak gini kan nggak bisa ngelihat juga ya. Mau senyum mau nggak, matanya tetap aja hilang. Bisa tuh kita mah. Jadi kalau orang pakai masker, kan nggak bisa. Seenggaknya nggak bisa juga sapa juga ya, karena kan sapa kadang-kadang ada suara kecil gimana. Melakukan Jadi begini. caranya ini ya. Kalau kata saya mungkin salah satu cara tetap untuk menunjukkan rasa hormat kita. Kita nggak usah bilang ini ngikutin siapa, karena sekarang sih kan kita harusnya udah menjadi negara apa ya? Jadi maksudnya sama gitu loh orang. Ih, ada Cici Eva. Cici Eva. Jadi yang kita mau ngomongin sekarang adalah Feng Shui di tahun 2021. Nah, gimana ini? Feng Shui dan Pace ya. Betul. Gua mau ngomongin Pace dan Feng Shui. Kenapa? Karena waktu Senin kemarin, Master Jensen juga ngomongnya tentang Pace dan Feng Shui dulu. Karena ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Jadi, ini kayaknya sama saya langsung dikeluarin dulu semua. Kalau dilihat dari Chinese Metaphysics, kehidupan manusia itu dibagi dari 3 tahap, bro. Ada namanya tahap langit, ada bumi, ada juga manusia. Betul, langit, bumi, manusia. Lu kalau mulai itu ikut ngomong ya, bro. Jangan cuma nanya aja. Ini bisa dibilang sebenarnya salah satu murid pertama saya, Hari juga nih, karena dia begitu menyenangi Chinese Metaphysics. Jadi dia paling banyak belajar dari saya ini. Cuman di sini aja pura-pura nggak tahu, nih udah dari kapan-kapan dia harusnya udah ngerti ini. Jadi ada 3 yang kita bilang itu Tian Renti. Tian itu disebutnya sebagai takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh di langit. Jadi kalau kita bilang, nah mungkin lu nggak belum tahu, semua ada sedikit lagi pembaharuan pemahaman gua mengenai apa itu Pace. Jadi Pace itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh langit. Disebutnya takdir. Iya. Hanya kalau zaman dulu kita bilang takdir kan nggak bisa dirubah. Betul. Nah, takdir nggak bisa dirubah itu ada beberapa hal. Misalnya ketika kita lahir di Bandung, berarti ya lu lahir di Bandung kan, lu nggak bisa ngomong gua mau, gua pengen lahir di Jepang. Gimana lu aja lu mau masuk ke mamalunya lagi gimana? Orang tua kandung atau orang tua biologis itu nggak akan pernah bisa berubah. Kapanpun orang tua biologis Anda adalah kedua orang tua itu, papa kamu itu dan mama kamu itu. Ya. Orang tua biologis pasti ada seorang laki dan seorang perempuan. Itu nggak akan mungkin bisa rubah. Persoalan nanti Anda dibesarkan oleh orang tua lain yang membesarkan Anda, mau dua-duanya sama seks atau dan lainnya, itu bukan urusan gua juga. Itu beda lagi. Tapi ada perbedaan antara orang tua kandung, orang tua biologis, dan orang tua yang bukan. Orang tua biologis kan kita nggak bisa ganti, benar nggak? Nggak bisa pilih ya. Nggak bisa dong, tahu-tahu kita nonton Die Hard kita suka, tahu-tahu nggak mau, gue pengen bapaknya Bruce Willis. Bapak gue nanti gepak kepala gue. Lu enak aja, seenaknya aja itu. Kan nggak bisa kayak gitu. Itu takdir ya. Itu takdir. Tapi ada juga takdir, Boh, yang zaman dulu itu disebut takdir, tapi sekarang disebutnya nasib. Lu tahu nggak apa aja tuh? Jenis kelamin, bro. Oh iya. Bisa pilih ya. Zaman dulu lu lahir laki-laki, lu laki-laki. Lu lahir perempuan, lu perempuan. Zaman sekarang lu lahir laki-laki, lu punya banyak duit, lu ke Thailand. Berapa lama lu pulang jadi perempuan, bro. Itu sekarang udah nggak bisa dibilang bahwa jenis kelamin itu takdir. Nggak bisa. Karena ternyata di bule sekarang banyak sekali gerakan-gerakan mereka mau memilih
jenis kelaminnya masing-masing. Gue nggak bisa ngomong lah. Itu udah jauh. Nah ini sambungannya sama pace tadi gimana? Nah jadi pace itu adalah sebenarnya di luar dari takdir yang tadi, karena gue bilang tadi takdir. Alam semesta itu sudah memberikan suatu sistem. Cara kita bergerak, cara kita melakukan sesuatu, cara kita hidup kita, kurang lebih kayak peta kehidupan kita seperti gimana, itu pace. Makanya disebut kayak takdir. Nah takdir di sini beda pengertian dengan takdir yang tadi gue bilang pertama bro, yang gue ngomong nggak bisa dirubah. Takdir ini sebenarnya bisa dirubah, hanya tergantung. Anda ketemu orang yang ngomong seperti saya, dengan mempunyai banyak teman-teman yang kita satu sekolah, yang kita tahu bahwa ini bisa dirubah, atau ada yang menggunakan seperti teknik-teknik tradisional, di mana mereka mengatakan sesuatu itu seperti sudah tidak akan bisa berubah lagi. Jadi ada dua. Untuk saya, takdir ini bisa dirubah. Kenapa saya harus ngasih tahu kayak gini? Karena kita kan lagi ngebahas juga ya mengenai sio-sio yang akan dilanjutkan minggu depan. Ketika sio Anda tahu tahun 2021 disebut kinerja jelek, ingat perkataan saya, itu bukan harga mati. Jadi salah satu dari master saya punya master banyak sekali ya, karena saya banyak belajar dari beberapa guru, makanya mungkin keilmuannya agak beragam. Dia ngomong kayak gini bro, kalau lu ketemu satu orang yang bisa membaca nasib lu sampai akurat 100% bro, lu harus takut. Takut masternya jago atau takut apa nih? Gue suka sama omongan lu. Gue pertama pikir juga, maksudnya takut gimana? Takut karena masternya jago? Bukan. Guru saya bilang, kamu harus takut karena ternyata kita dikasih kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara hidup kita berlaku, dikasih patokan-patokan. Ternyata kita tidak belajar dari situ dan kita tidak berbuat lebih hebat daripada itu. Karena alam semesta memberikan kita bantuan agar kita bisa lebih menjadi manusia yang lebih hebat gitu. Jadi ketika Anda dibacakan dan Anda sesuai dengan yang dibacakan, bukan berarti master itu hebat. Berarti Anda yang belum melakukan. Ya? Betul. Jadi ketika saya ngomong begini, saya mau ngasih tahu bahwa ternyata orang-orang kaya bro, yang kaya di dunia, yang hebat-hebat, patsenya itu sama kayak lu sama gua loh. Nggak ada, ada yang ada disebut struktur istimewa ya. Jadi punya struktur-struktur tertentu. Kalau zaman dulu itu bisa jadi orang kayak gimana. Untuk zaman sekarang yang hebat, struktur istimewa, kita cuma temuin di satu orang. Tahu siapa bro? Donald Trump. Betul, Donald Trump. Donald Trump itu walaupun dia banyak duit ya, tapi di dalam patsenya dia nggak ada duit. Jadi dia punya yang disebut dengan struktur istimewa. Lo kalau tanya gue struktur istimewa patse apa aja, gue nggak ngerti, gue nggak tahu, dan gue nggak pernah peduli dengan hal. Karena gue pikir kita dikasih apa juga, tetap gimana cara mainnya. Kalau kita main kartu bro, kan suka dibilang, walaupun kita nggak boleh ngemain kartu lagi sekarang. Zaman dulu tuh dibilang Fark ini, apapun yang lu dapatkan, lu tetap pasti bisa menang. Gimana lu mainnya? Lu mainnya pinter pasti bisa menang. Kartu lu bagus semua nih, banyak asnya lu. Lu goblok, tetap aja kalah. Intinya gitu bro. Kemampuan semua dikasih, tinggal kita gimana pakainya ya. Betul. Nah, patse itu adalah seperti kayak gitu. Dan tadi yang disebutin yang dari langit ya ini. Ya. Yang kedua adalah bumi. Nah, bumi itu adalah feng shui. Jadi di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, lingkungan itu mempunyai dampak dan pengaruh pada kehidupan kita. Contohnya gampang. Paling gampang bro, kalau di Indonesia adalah sutet. Tahu sutet kan lu? Tahu. Nah, lu kan suka dengar ya, kalau orang yang dekat dengan sutet, tinggalnya kayak gimana tuh orang-orangnya? Ada radiasi ya? Ada radiasi. Kena gelombangnya. Ada yang suka pusing-pusing, ada yang
perutnya tergantung dari daerah dari tubuh mana yang mereka nggak bagus, itu yang akan terganggu. Itu bisa diselesaikan itu dengan feng shui, bro. Itu bisa diselesaikan kalau feng shui itu kan sebenarnya kita bukan kayak zaman dulu ya. Orang Indonesia tuh dulu tukang-tukang feng shui-nya masuk ke satu rumah dan langsung ngomong, ini jelek, ini ganti, ini rubah. Itu nggak kayak gitu sebenarnya. Yang benar itu kita harus melihat patse seseorang, makanya kenapa disebutin patse dulu, baru feng shui. Karena satu rumah nih, apa yang bagus buat gua, belum tentu cocok buat lu, bro. Apa yang lu cocok, belum tentu cocok buat si Icu, buat istri lu. Nah, itu bisa diselesaikan dengan feng shui. Gimana caranya biar semua orang yang tinggal bareng bisa masing-masing mendapatkan harmoni masing-masing. Kadang-kadang nggak usah harus rubah-rubah atau bongkar-bongkar juga, nggak usah. Bisa hanya dengan merubah kepribadiannya ya, memperbaiki. Nggak, kalau merubah kepribadian, itu adalah faktor ketiga, yaitu faktor manusia. Makanya, habis faktor manusia, faktor langit, ada faktor bumi, ketiga baru faktor manusia. Kalau kamu ngomongin sekarang patsenya katanya tahun 2021 nggak bagus. Benerin dengan feng shui. Habis benerin dengan feng shui, kamu mempunyai PD yang bagus dan rajin, manusianya kencengin. Nggak ada namanya kamu gagal. Gagal itu, bro, kata orang-orang adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau orang percaya itu. Tapi ada orang yang percaya kalau gagal ya gagal aja. Iya. Nah, biasanya kalau yang bilang bahwa gagal itu gagal aja ya berarti mereka sudah stop di sana. Sesuai dengan patsenya ya. Dikit-dikit jangan ngomong patse, jangan ngomong patse, bro. Kita ngomong karakter orang, bro. Karena sebenarnya patse itu menentukan karakter. Jadi kalau gua ngomongin bahas dari karma, kita bisa ngelihat orang itu dari karakter dan sebagainya dari patse bisa. Jadi kita bisa ketahuan karmanya itu seperti kayak gimana. Jadi kalau orang yang memang rajin dan lain-lain, kita nggak usah takut. Asal kita tahu nih, tahun 2021, yang kemungkinan bakal terjadi untuk kita itu seperti apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan, berbantu dengan feng shui, aman. Oke, sip. Seperti gitu. Makanya ini dilihat di sini, tadi kita lihat ya, ini di belakang kan ada tulisan patse dan feng shui. Makanya harus mengerti dulu patse dan feng shui. Itu setiap bentuk, baik di patse maupun di feng shui, itu selalu melihat kepada dua sisi. Satu adalah sisi internal, kedua adalah eksternal. Internal untuk patse, untuk pribadi, berarti kita melihat diri sendiri. Bagaimana cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita mempunyai feeling terhadap sesuatu. Ketika kita ngomongin eksternal adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama kita. Nah, dari feng shui, nah ini yang bakal gua ngomong. Feng shui juga sama. Feng shui itu ada dua faktor, satu internal, dua eksternal. Internal adalah ketika zaman dulu, kalau di Indonesia orang ketemu tukang feng shui yang cuma begitu masuk ngomongin, ini feng shui harus dirubah, ini harus diganti segala macam. Iya. Mereka itu cuma mentingin internal. Salahnya mereka nggak ngelihat eksternal. Sedangkan sebenarnya aslinya, bro, feng shui itu 70% eksternal. Itu bukan nggak memperhatikan patse orang yang tinggal di situ jadinya gitu, bro. Oh, kita merhatiin orang yang tinggal di sana. Tapi maksudnya kita udah mengecek orang yang di sana, kita juga harus tahu di dalam feng shui tersebut, di dalam rumah itu ada gimana ya ngomongnya? Aduh, ada yang datang, saya jadi bingung. Jadi kita nggak bisa ngomong. Lu tadi ngomong apa, bro? Bukan, maksudnya tadi dengan feng shui biasanya kan orang hanya lihat dari rumus aja kayak gitu. Bahkan pace yang tinggal di situ kan kadang-kadang nggak dihitung juga gitu. Jadi rumah itu dilihat
dari orang yang tinggal untuk mengetahui posisi dalam internal. Iya. Nah, posisi dalam internal di mana misalnya kepala keluarga tinggal di mana, buat kerjanya di mana, buat tidurnya di mana, buat apanya di mana. Itu sebenarnya hanya 30% yang menentukan bagaimana Anda menggunakan qi ya. Kita semuanya ngomongnya qi. Qi itu adalah aliran energi gitu. Bagaimana kita menggunakan aliran energi di dalam rumah tersebut atau di tempat kerja tersebut supaya dapat membantu kita dengan baik. Itu di dalam rumah loh. Dan yang harus diketahui adalah qi itu kan bukan dari dalam rumah. Qi itu kan datangnya dari luar rumah. Ya betul. Jadi sebelum kita ngomongin yang seperti tadi kamu bilang bahwa nanti dilihat per orang segala macam, tetap rumah tersebut itu apakah secara lingkungan, secara dengan hubungannya dengan lingkungan sekitar, dia bisa mengambil nggak energi yang baik untuk rumah itu tersebut. Nah, itu 70%. Jadi lu di dalam rumah, lu bagus-bagusin segimana bagusnya. Di luar, lu nggak bisa dapet qi-nya, itu nggak ada guna. Ya. Begitu lu dapat menggunakan teknik mengambil qi dari luar untuk sampai masuk ke dalam rumahmu, itu bisa dilihat, bro. Lu kan kontraktor ya, bro. Ya. Lu waktu ngebuat rumah orang, karena lu juga kan mebel. Ya. Ngerasa nggak kadang-kadang lu pergi ke satu rumah, bawaannya kayaknya seneng di sana, tentrem, kayaknya enak. Ya. Betul? Betul. Kadang-kadang lu pergi ke satu rumah lagi, lu ngerasa bahwa belum apa-apa kok, lu gelisah lah, Sumpah, kayaknya. gelisah, panas. Betul. Dan panas itu juga kan bukan gara-gara AC kan? Iya. Betul. Nah, hal-hal seperti itulah yang menentukan feng shui seseorang, feng shui rumah seseorang. Jadi kalau dari luarnya sama kita bisa dibawa ke dalam rumahnya itu menjadi rumah itu menyenangkan, enak. 70% lo udah di tangan loh feng shui. Lu tinggal 30% aja dirapihin. Yang artinya lu udah kalau lu pergi perang itu lu udah pakai baju jira, udah pakai segala lah gitu, udah nggak usah main kayak Rambo cuma pakai ikat kepala doang, bawa pistol gitu. Itu kan zaman dulu gitu loh. Zaman sekarang kan kita pakainya drone, bener nggak? Ngapain kita sendiri yang perang? Orang lain yang mati, kita cuma dari sini doang, tut gitu. Nah, istilahnya kalau lu menggunakan, nah kayak gitu kan, lu menggunakan feng shui dengan baik, lu seperti kayak gitu. Lu di rumah aja menggunakan, udah beres. Iya. Terus apa lagi nih yang harus diperhatiin nih selain qi dari luar? Ini masuk ke time dan landform. Nah, jadi ini kan tadi udah dibilang ya. Untuk di feng shui itu ada hubungan dengan waktu, ada satu lagi yang berhubungan dengan struktur. Ini yang tadi gua bilang. Ini yang sanhe sama itu bukan ya? Sanjian, betul. Iya, sanjian. Kalau kita ngomongin struktur, begitu kita mau bangun rumah atau kita udah tinggal juga kan kita nggak mungkin kan, bro. Sekarang rubah bentuk atau segala macam, masa kita sekarang pintu dari sini harus rubah lagi pintu ke sana atau kita nanti bongkar lagi sana, kan itu walaupun secara bisnis lu bakal bahagia ya, bro, karena banyak kerjaan ya, tapi kan nggak mungkin kan kita kayak gitu kan. Iya. Kita punya rumah tuh pindah-pindah kayak gitu juga kan secara fungsi repot lah ya. Uang juga bukan uang sedikit kan. Iya. Nah, ini adalah gunanya salah satu dengan yang namanya sanjian. Jadi sanjian itu menggunakan feng shui berdasarkan formula. Nah, formula ini yang tadi lu udah bilang, berdasarkan waktu dan tempat, time and space. Yang paling sering menggunakan ini adalah salah satunya disebutnya flying star atau bintang terbang. Nah, flying star atau bintang terbang ini setiap tahun, makanya kayak tadi gua bilang, tahun ini kita masuk
ke Sio tahun Kerbau ya. Sio Kerbau, ya. Itu mulainya tanggal 3 Februari. Di saat kita masuk ke tanggal 3, formulanya berubah. Semua bentuk-bentuknya berubah. Kita menggunakan kotak 9 angka. Ya. Instrukturnya rubah semua. Gitu. Yang tadinya mungkin bagus, akhir tahun ini mungkin nggak berapa bagus. Makanya kita harus tahu cara mengakalinya, cara mengantisipasinya. Karena kalau salah, runyam bro. Runyam banget. Seperti gitu. Ya. Nah ini yang mau diceritakan tuh kayak gitu. Jadi kenapa penting pasti sama Feng Shui? Karena kita kalau belajar Chinese metafisik, kan nggak mungkin gitu loh. Orang-orang pintar dan tahu-tahu gue jadi sedikit terbelakang itu kan nggak mungkin. Tetap aja bakal seperti gini. Hanya orang-orang dikasih rezeki yang lebih, dikasih kemampuan lebih, misalnya tahu-tahu ada bantuan dari keluarganya atau apanya, gue harus lebih dapat menyelesaikan apa-apanya sendiri. Cuman kayak gitu aja. Berusaha selama gue udah ngerti, keras gitu ya. Betul. Selama gue udah ngerti, gue harus takut apa lagi? Ya gue lakuin aja. Nah, tinggal Feng Shui-nya gue benerin. Jadi seenggaknya dari 3 faktor ya, langit, bumi, manusia, gue menang 2/3. Gitu. Dan sebenarnya takdir 1/3. Ini nggak bisa diapa-apain dan juga sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga. Ya. Contoh ya bro, kalau dibilang Sio lu lagi bagus banget. Terus lu ngapain? Tidur aja setiap hari di tahun itu, tetapnya nggak dapat duit. Betul kan? Betul. Jadi intinya, kalau dari langit itu disebutin jelek atau bagus, penting kayak kita main kartu. Gimana cara lu main kartunya? Lu main kartunya bodoh, tetap aja kalah. Segimana bagusnya tetap kalah. Iya. Kartu jelek pun, lu rajin, masih bisa menang. Walaupun misalnya 10 kali main, kartu bagus, menangnya mungkin kalau hebat ya, mungkin menangnya bisa 7 kali. Ya, kalau kita lagi jelek, menang 4 kali lah. Tapi kan nggak rugi-rugi banget, masih menang gitu. Iya. Seperti gitu, bro. Iya. Nah, itu yang harus diketahui banget. Jadi judulnya untuk hari ini, tahun 2021 yang disebut dengan sapi ya, kerbau metal. Apa yang akan terjadi dalam segi sudut Feng Shui? Menariknya bro, ketika kita ngomongin tentang Sio kan ini disebutnya apa? Sapi ya? Sapi. Sapi kan? Sapi atau kerbau. Nah, itu juga lucu. Itu gimana kamu menyikapi dan melihat ini Sionya sebagai Sio apa? Dan kamunya mau jadi apa? Kalau misalnya kamu ngomong, ini Sio sapi, berarti kamu kan kayak sapi gitu. Harus kerja di perah-perah gitu. Gak gitu kali. Ini analogi. Oke. Jadi analoginya adalah ketika sekarang disebut metal, ada beberapa orang yang kita lagi kemarin ngumpul secara live dari berbagai macam penjuru dunia. Ada yang ngomong kita bull itu apa ya? Banteng itu? Ya, banteng. Jadi kalau mereka merasa banteng, mereka akan merasa bahwa ini tahunnya gua, bukannya gua diem. Walaupun kata orang ini nggak bagus, dia nggak tahu. Banteng gitu loh, gimana gua aja. Itu sama yang seperti gua bilang tadi dari 3 faktor itu. Kalau faktor keduanya manusianya ininya kuat, nggak usah takut bro. Nah ini yang tadi gua bilang, Li Chuan itu adalah sebenarnya
saat pertama musim semi atau terkenalnya dengan nama Chinese New Year atau Imlek. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa permulaan bukan Chinese New Year ya, tapi sorry. Lichuan itu bukan Imlek, maaf sekali. Tapi adalah awal dari musim semi. Awal dari musim semi yang sebenarnya. Imlek adalah dianggap awal tahun dari penanggalan Tionghoa. Awal tahun penanggalan Tionghoa dengan awal musim semi nggak sama. Awal penanggalan musim semi tanggal 3 Februari. Imlek tanggal 12, berarti lebih dulu musim semi daripada Imlek. Ini yang kalender lunar sama solar ya? Betul, beda karena kita kan solar ya, kalau mereka kan lunar ya. Nah, seperti lu lihat di sini, lu lihat tuh ada tulisan Yearly Flying Star 6. Artinya 6 yang akan menjadi focal point atau sudut tertengah. Nah, tiap tahun itu ganti-ganti. Tahun kemarin 7, tahun sekarang 6. Kurang 1 terus. Itu ada tulisan first month flying star, bulan pertama flying star yaitu bulan Februari. Disebutnya 5. Jadi nanti kamu akan mempunyai beberapa chart atau bagan di mana kamu dapat menghitung orang dari Feng Shui. Jadi kalau bisa ngitung orang dari Feng Shui itu ya bro, ya. Dengan bagan-bagan rumah, dengan bagan-bagan formula ini, lu begitu ngelihat ke satu rumah, lu bisa tahu di rumah ini, di kamar tidur ini, siapa yang tinggal di sini, yang tinggal di sini lagi ribut dengan yang tinggal di kamar sebelah sana, lu bisa ketahuan. Oh, bisa kebaca ya? Bisa kebaca. Sangat menyenangkan sekali. Betul. Nah, makanya itu ada tulisan Yearly Flying Star atau Month Flying Star. Itu udah 2 bagan yang berbeda. Ada disebut male Hua, female Hua, itu artinya kalau laki-laki yang lahir di tahun 2021 disebut Hua-nya 6. Itu nanti pelajaran Feng Shui deh. Tapi seenggaknya ini dikasih lihat karena ini kan bekas hasil waktu Senin kemarin sama Master Jensen. Gitu. Tuh, kapan Lunar New Year? Lunar New Year 12 Februari. Nah ini juga akan saya kasih tahu bro. Jadi waktu Imlek itu ada waktu bagus. Waktu bagus itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Di mana kita biasanya, kalau untuk orang keturunan Chinese, yang masih memegang tradisi ya, bukan agama, tradisi. Biasa kita sembahyang jam 11 ke atas. Karena kalau jam 11 dianggapnya sudah pindah waktunya. Sudah pindah ke Imlek. Ke tahun baru itu. Betul. Kita biasa sembahyang ke leluhur, dan di situ ada tulisan tuh. Ada namanya Wealth Star. Wealth Star itu adalah bintang rezeki. Prosperous Star, bintang yang membawa kemakmuran. Happiness Star, bintang kebahagiaan. Wealth Star adanya di timur. Ya, kalau ini selatan, kita selalu ngomongnya ini selatan. Beda dengan yang di barat. Kalau barat ini utara. Kalau yang Chinese ini selatan. Atas selatan ya. Atas selatan. Bawah itu utara gini ya, kebalik gitu ya. Betul. Kiri itu menjadi timur, kanan itu menjadi barat. Jadi kita berdoa, melakukan berdoa dengan agama apapun terserah Anda. Mungkin kalau misalnya kita ngomong yang Muslim ya, karena Muslim kan harus ada cara tertentu. Ya berarti ngomonginnya ini bukan sembahyang kayak Anda melakukan yang rutin 5 waktu itu. Beda lagi.
Anda bisa sekitar jam segitu, waktu bagus, bisa menghadap timur, tetap melakukan doa. Kalau Anda mau ya, kalau Anda mau. Ini nggak dipaksa, karena ini sebenarnya murni adat istiadat. Meminta untuk, tadi kan ini wealth, ya lu mintanya segala sesuatu yang berhubungan dengan duit lah, kemakmuran lah. Nah, gua ngasih tahu lagi juga bro, karena banyak orang juga salah, cara doanya salah. Maksudnya gimana nih bro? Kalau lu waktu doa nih, lu ngomong nih, lu doa minta sukses, lu mintanya gimana bro? Kalau boleh tahu bro? Ya minta Kamu aja, Fari mau minta ngasih tahu ke gua nih. tuh. Gimana? Lu cuma ngomong aja, gue minta sukses gitu. Ya. Nah, sebenarnya kita nggak bisa bro. Kita nggak bisa kalau berdoa itu kita ngomong bahwa kita menyebut ke yang maha tinggi di sana, kita tinggal ngomong, Tuhan, tahun ini, di tahun yang baru ini, berikanlah saya sukses yang sebesar-besarnya. Itu bukan doa itu namanya bro. Itu minta itu bro. Doa itu, Anda menyebutkan ketika Anda ingin sukses. Anda ingin suksesnya di mana? Harus spesifik gitu maksudnya ya. Betul. Harus spesifik dong. Kerjaannya apa? Kenapa bisa kamu pengen kaya di sana? Karena saya akan melakukan ini planning saya begini. Jadi lengkap. Itu yang harus kamu ucapkan. Jadi makanya kalau sekarang kita ngomong, saya tiap tahun berdoa dan nggak pernah dikabulkan, pasti karena semua orang berdoanya gitu. Terima kasih, saya telah melampaui tahun sebelumnya, sekarang tahun ini berikanlah saya kesehatan, kemakmuran, kerejekian, dan kebahagiaan. Oh, jangan lupa berikan juga saya pacar. Fari ketawa, dia kayaknya gitu tuh. Betul nggak, Far? Tuh. Nah, itu nggak bisa. Karena kita harus ngomong. Maunya kayak gimana. Selama kita nggak punya tujuan, ibaratnya energinya nggak tahu harus kemana. Mau ngebantu kita juga mereka nggak tahu kemana. Kayak misalnya lu gini, lu nyewa mobil bro, nyewa supir. Udah dibayar sama lu kan? Iya. Supir kan ngikutin lu kan? Iya. Supir nanya, Pak, mau kemana? Pokoknya, gue pengen cari makan yang buat gue seneng, gue suka, dan gue kenyang. Atur. Kan bingung supirnya. Kalau misalnya dikasih tahu, gue misalnya pengen makanan Sunda. Sunda kan banyak macam. Mau lotek, mau nyomot, mau timbel, mau nasi apa? Hah? Nasi bukan lalap, oncom, tutuk oncom. Kan banyak. Kalau ngomong, gue pengen nasi tutuk oncom. Orangnya udah mikir kan, oke, nasi tutuk oncom ada di sini, mau yang mana? Gua mau yang pemandangannya bagus. Makin detail kan? Lu dibawa juga ke yang jelas. Lu kalau ngomong nggak tahu, pokoknya gua pengen gini. Nanti kalau dikasih sama dia nih, lu makan misalnya spaghetti, terus lu marah. Kok gua dikasih kayak gini? Iyalah, lu nggak tahu kok pengennya apa. Lu dikasih apa ya? Karena lu nggak ngomong. Jadi poinnya harus detail ya. Nah, jadi ketika jam ini ada, ketika Anda mengajukan permohonan, buatlah permohonan yang baik. Ketika Anda ingin kekayaan, apa yang akan dan ingin Anda lakukan, sehingga Anda dapat mendapatkan kekayaan tersebut. Ketika Anda ingin kemakmuran, prosperous star, cari Northeast. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa itu Northeast. Northeast itu apa ya? Tenggara ya? Oh salah, Timur Laut. Timur Laut. North itu di bawah, East itu di sini. Gua nggak tahu. Antara utara dan timur. Timur Laut. Terus kebahagiaan itu di Southwest. Southwest itu apa? Barat Daya. Barat Daya. Benar bro, hebat nih. Mati nggak?
Oke ya. Nah, terus karena Master Jensen Hugo kan dari Singapura. Beliau itu biasa katanya orang-orang Singapura jam segitu itu pertama kali keluar dari rumah. Mereka biasanya pergi ke Elizabeth Street ya untuk melihat-lihat itu yang banyak bor-bor petasan kayak atau ngelihat keramaian gitu. Nah saat itu yang dipakai untuk bagus. Kalau di kita kan apalagi sekarang lagi COVID, nggak mungkin kayaknya jam 11 keluar. Jadi mungkin kita bisa jam 11-an diam di rumah, mengucapkan doa, puji syukur. Kemudian sebelum jam 7 kita keluar. Biasa itu kita pasti keluar rumah. Nah keluar rumah ini ada titiknya. Lu lihat di situ bro ada tulisan. Ya. Danger Star di utara, Death Star di utara, Five Ghost di northwest mana, Far? Tenggara. Barat daya, timur. Barat laut. Nggak tahu lah, gua nyerah. Hah? Barat laut. Gila dia nyanyi loh. Lali. Gila, gua nanti minta diajarin, gua nggak bisa. Aduh. Jadi kita lihat ya, Danger Star adalah bintang berbahaya, Death Star adalah kematian, pintu kematian gitu, Death Door. Ukwe atau 5 ghost tuh kayak tandanya 5 ghost lah, 5 setan. Ketika Anda keluar dari pintu rumah Anda, biasanya kita cuma pakai untuk muter. Jadi ceritanya kasarnya lu keluar doang rumah. Kalau sekarang lu takut keluar jalan, lu pakai mobil lah, pakai motor lah, jadi nggak berapa ngelihat sama orang. Lu begitu keluar, lu di mana ada satu yang udah mulai bisa kiri ke kanan, ya kan rumah gua juga nggak bisa. Lu tahu kan rumah gua begitu keluar udah langsung harus turun ke bawah. Itu nggak bisa bro. Kalau gitu semua gua tiap kali ngelewat ke sana semua. Kecuali kalau tahu-tahu di situ nggak bagus, gua jalan aja muter arahnya. Masih boleh. Jadi ketika Anda keluar dari rumah, kalau bisa cari ke yang tadi, yang arah bagus, kekayaan, timur. Lu keluar, baru ke timur. Jadi misalnya lu keluar nih, rumah lu menghadap utara, lu jangan buka pintu, anjir, mati. Enggak, gitu. Lu keluar, sampai ke depan, ada di kiri, kanan. Mana yang bisa ke timur? Atau ke apa? Northeast tadi apa? Timur laut atau southwest? Barat laut. Nah, lu cari 3 itu. Kalau ada 3 itu, lu pergi ke daerah situ. Pergi menyongsong ya. Jadi ini timur, lu pergi ke timur. Ya muter lah sekeliling. Udah gitu pulang lagi. Gua biasa juga gitu kok sama keluarga, pulang lagi ngapain. Jadi yang bagus itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi atau jam 11 siang sampai jam 1. Biasa sih kita nggak pernah mau siang-siang pergi keluar. Jadi kita biasa akan melakukannya sebelum jam 7. Pasti. Nah, sekarang gua masuk ke Flying Star. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang pernah tahu Tungsu itu adalah buku yang segede gaban gitu, tebalnya luar biasa. Wah, ada sih Tungsu di sana. Lu tahu Tungsu nggak, Bro? Kayak kompas, Bu. Bukan yang warna merah. Atasnya tuh merah. Tahu nggak? Tahu. Nggak sih, Fari. Kayaknya mah nggak tahu, Fari. Cuma lah. Nah, kan tahu kayaknya, Far. Belum pernah gua kasih lihat sih. Jadi buku Tungsu adalah buku tahunan yang kalau orang zaman dulu di China itu menganggap kalau kamu bisa beli Tungsu itu kayaknya udah hebat banget. Lu bakal menggantungkan ini buku, lu bakal menggantungnya, simpan di tempat yang bagus. Ini bukan kitab suci ya, makanya terlalu membesar-besarkan. Karena ini isinya adalah perputaran bintang, apa yang harus Anda lakukan,
astrologi, kalender. Dan kalender zaman dulu itu bro, itu nandain misalnya kapan waktunya untuk bercocok tanam, kapan kita harus potong rambut. Yang kalau kata gua sih, orang masih kadang-kadang zaman sekarang, waktu bagus potong rambut. Zaman dulu itu orang harus panjang, nggak pernah dipotong-potong. Jadi kalau mau potong rambut itu ini. Sekarang kita, potong rambut kapan juga, gitu, nggak ada pengaruh gitu. Nah, di buku Tungsu itu, ini yang terlihat. Ini yang digunakan arah utara, bintangnya lagi apa, apanya lagi apa, dan lain. Itu seperti gini, bisa dilihat. What ya? Nggak bisa bacanya. Makanya ada orang-orang yang menekuni ini ya tinggal ke sana gitu, bro. Kayak gini, lo juga kan kontraktor. Orang juga ruwet lah kalau suruh bikin rumah, ada lu, suruh lu aja. Nah, lu lihat nggak ini? Kelihatan nggak? Ini kalau dilihat secara detail, ini ruangan. Itu di dalamnya itu ada kayak lingkaran. Iya. Yang ada tulisan juga tuh ada tulisan karakter Chinese. Itu yang bisa nandain. Udah kita tahu lah ya kalau yang warna hijau jempolnya ke atas itu berarti ruangan bagus, jempol ke bawah ada ruangan jelek. Jadi kita bisa ngelihat saat itu yang bagus tempatnya yang mana, yang nggak bagus di mana. Nah, kita sekarang langsung melihat. Nah, ini dikasih perbandingan dari 2020 sama 2021. Ini gua nggak jalan. Untuk warna ya, bro. Ya. Untuk warna, lu bisa lihat. Merah jelek, biru bagus ya. Betul, biru bagus, merah itu nggak bagus. Bisa kita lihat 2020 bro, banyak biru banyak merah. 2020 banyak biru. Imbang lah ya. Ya. Lebih banyak birunya dibandingin 2021. Betul. Nah itu 2021 birunya lebih sedikit. Artinya secara feng shui juga 2021 akan lebih berat. Kita bisa melihat seperti itu. Nah ini kalau misalnya gua ngasih tahu secara kasat mata, daerah selatan, daerah tengah, daerah barat itu semuanya oke. Northeast apa bro? Northeast. Nah, timur laut hanya ada sepertiga. Kenapa demikian? Karena kalau di feng shui setiap satu mata angin utara gitu. Utara itu ada 3, utara 1, utara 2, utara 3. Barat, ada barat 1, barat 2, barat 3. Nah kayak tadi diomongin selatan, nggak diomongin nih selatan mana, berarti setiap selatan dari selatan 1 sampai selatan 3 itu bagus semua. Barat 1, 2, 3 bagus semua. Seperti gitu. Terus kalau misalnya jelek diapain? Gitu kan? Ya. Pertanyaan itu kan kayak gitu. Sebenarnya kita nggak usah takut kayak gimana, karena intinya setiap tahun pun bintang ini berputar. Jadi kadang ini bagus, kadang jadi jelek. Kadang jadi jelek, kadang jadi bagus. Yang perlu diperhatikan, yang paling gampang adalah ketika sekarang lagi musim hujan, ya bro? Iya. Lu lihat baik-baik. Daerah mana yang kehujanannya di rumah kamu? Kalau bisa punya gitu? Kompas, betul. Kalau kamu bisa punya kompas, kamu kan bisa ngelihat nih. Yeah. Cara ngelihatnya adalah begini. Ini pintu rumah ya, belakang ini pintu rumah.
Iya. Ini gue nyender ke pintu, gue jalan 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Kurang lebih 3 langkah. Kalau bisa di depan situ nggak ada tiang listrik, nggak ada lain-lain ya yang bisa mengganggu. Lu buka kompas di sana. Buka kompas, arah di depan lu apa? Arah di belakang lu apa? Ya. Arah belakang disebutnya adalah posisi duduk. Arah depan adalah posisi muka. Ingat ya. Jadi ketika Anda ngomongin selatan, ketika Anda melakukan gitu, daerah selatannya di rumah kamu yang mana? Jadi nggak ngomongin bahwa kita kan lihat di gambar, bro. Selatan itu kan di atas. Iya. Jadi kita nggak akan mungkin bahwa setiap yang pintu masuk itu selatan, itu enggak. Kita harus lihat selatannya dari mana. Ngerti nggak, bro? Ngerti. Hari sih ngerti sebenarnya, jujur. Ini kayak ngedengerin ada yang ngerti nggak? Hari ngerti nggak? Fari nggak ngerti. Nggak ngertinya gimana, Far? Nah, kali ini lu coba nanya Hari yang menjelaskan. Oke. Tadi gue mikir gitu, kenapa dalam Chinese metaphysics khususnya Feng Shui itu North itu ada di bawah sedangkan Selatan ada di atas gitu. Dan implementasinya sama yang tadi tuh apa gitu? Kalau misalnya lu nanyain kenapa, Fari itu cuma nanya kenapa kalau di Chinese metaphysics selatannya jadi atas bukan north, itu cuman pengennya aja. Udah begitu aja. Itu gimana kebiasaan? Gitu. Karena ketika orang membuat saut itu sebenarnya dianggapnya itu panjang lagi, parah. Itu nanti buat konten khusus lah ya. Ini nanti ada hubungannya lagi kenapa ada namanya 4 binatang hewan. Binatang surgawi. Nanti topik tersendiri berarti. Topik tersendiri. Kan ada yang disebut 4 celestial animals. Makanya kadang-kadang, sorry ya, untuk agama tertentu ngomong, ih Feng Shui, setan. Karena ada naga. Naga itu nggak ada. Naga itu digunakan hanya untuk sebagai simbol, untuk ngasih tahu itu secara jujur ya, secara gampang. Naga itu adalah timur. Oh, naga. Gitu. Jadi itu nanti hubungannya nanti sama kenapa ada 4 binatang langit. 4 binatang langit itu ada naga hijau, macan putih, kura-kura hitam, dan burung phoenix merah. Gitu. Nanti sesi tersendiri itu. Sesi tersendiri. Dan itu kenapa begitu? Karena ya zaman dulu kan kalau metafisiknya kalau semuanya cuma diomongin aja timur barat, mana keren gitu loh. Kita kalau misalnya habis dipanggil nih sama orang untuk ngomongin ini ya bro, konsultasi Feng Shui, datang, sisi kirinya kurang bagus, sisi kirinya harus ditinggiin. Kan lu kalau ngomong ini gampang, sisi kirinya aja kita temboknya buat lebih tinggi. Karena orang bayar mahal, ya cuma diomongin kayak gitu kan, betul nggak bro? Orang nggak ngerti. Gue bisa ngerti ngelihat sampai kayak gitu kan belajarnya berapa lama, berapa waktu gue belajarin untuk belajar formula sampai bisa ngelihat cuman begitu aja, orang nggak ngerti. Tapi kalau gue datang, gue ngomong, wah, di rumah kamu naganya itu melemah. Kalau naga melemah, nanti ada pengaruh dengan laki-laki yang tinggal di sini. Kekuatannya kurang bagus. Harus sama saya dibuat biar tenaga, energi dari naga lebih kencang daripada macan. Orang bayar mahal juga dia lebih puas, bro. Dia nggak dengerin macan, naga aja udah naga. Rumah gua ada macan, ada naga. Naga pale lu peang lah. Itu semua orang juga punya naga di sana.
Karena naga kan daerah timurnya doang gitu. Ini nyambung ke 2021 lagi gimana nih? Nah, ini ada hari nih terus balik-balikin. Dia nggak mau. Jadi lu sekarang kalau habis ngeliat dari situ, lu tahu nih daerah lu nih. Daerah lu selatan, daerah lu tengah, daerah lu barat. Itu 3 aja bro, 3 aja lah yang paling gampang. Iya. Sisanya di yang lain, sebisa mungkin, bukan nggak sebegini mungkin lagi, jangan adain mau bongkar-bongkar rumah, mau ada renovasi, dan sebagainya, jangan. Jadi kamu sekarang lihat, makanya tadi kan gue bilang ke lu gini bro, lu sekarang di rumah lu, ada ini nggak? Ada bocor nggak? Bocoran. Misalnya ada. Daerah mana? Daerah selatan. Kalau daerah selatan, sebisa mungkin kalau masih belum berapa mengganggu, ingat ya, kita juga harus pakai logika. Kalau sampai kamu udah nggak bisa tidur karena banjirnya kayak orang gila, lu mau nggak mau tetap aja harus beresin kan? Iya. Mau ngomong gimana? Nah, itu kalau masih belum bisa mengganggu, begitu habis tanggal 3 baru kamu beresin. Sesudah seperti perubahan tahun ya. Sesudah perubahan tahun baru lu beresin. Itu yang harus kamu lakuin. Kalau yang sebelum perubahan tahun itu yang gimana? Kalau letaknya yang tadi. Kalau letaknya tadi, misalnya ini sebenarnya nggak beda jauh sih ya. Dari southwest, northwest yang bagus, west. Cuman kalau misalnya di timur, tetap timur nggak berapa bagus. Hanya ada perbedaan. Kalau di daerah timur lagi jelek, lagi ada bocor, saya malah saranin sebelum nanti pindah ke tahun kerbau dibenerin. Karena nanti kita akan bilang nih, di timur itu ada satu lagi formasi namanya Sansa. Sansa itu disebutnya 3 killing atau 3 pembunuh. Itu hubungan sama ada yang bisa nyuri uang, kesehatan, sama nama baik. Jadi kalau itu diganggu, akan ada masalah di situ. Untuk tahun depan gitu ya? Untuk tahun depan. Untuk tahun depan ini, ada Sansa, jadi lebih baik kalau mau ada renovasi di daerah timur tahun ini gitu ya? Tahun ini aja. Tahun ini kan kita juga udah mau pindah kan? Berarti kan udah mau pindah, berarti kan energinya udah mulai melemah juga. Iya. Daripada pusing, salah satu cara untuk membereskan misalnya dari timur ya, dari timur. Itu lihat nggak bro? Itu timur laut sama timur laut sama tenggara ya? Southeast sama northeast apa? Ya betul. Northeast, timur laut. Timur laut sama tenggara itu kan daerah biru. Barat Daya. 2020. Tenggara sama timur laut. Iya. Lu pertama mulai gedornya jangan langsung ke timur, tapi agak melenceng sedikit ke sana. Kalau bisa kita berdoa dulu, kan kita kadang-kadang kalau mau mulai sesuatu, segala sesuatu juga kan berdoa dulu ya. Betul kan? Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pergi ke daerah sana, kalau Anda bisa, makanya ini sangat penting sekali. Cari waktu yang baik. Karena waktu yang baik itu jangan bilang semua waktu itu baik. Iya betul. Tapi kan kamu juga pernah merasakan hari ini kamu bahagia, begitu bangun tahu-tahu kamu merasa bete. Itu artinya apa? Energinya nggak bagus. Jadi jangan bilang semua hari itu sama. Itu bohong. Baik untuk fungsinya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa ada yang bisa ngasih tahu waktunya bagus kapan, cari waktu yang bagus, ketok dan berdoa dulu di jam waktu yang bagus, hari yang bagus. Kenapa? Kalau hari bagus, jam bagus, jelekannya itu menurun. Kita ketok dulu bro ke daerah yang tadi yang gue bilang tenggara atau ke timur laut. Iya. Habis itu diketok, baru kita maju ke timur. Oke. Sedangkan kalau nanti buat di tahun ini 2021, karena timurnya ada yang tadi gue bilang tiga pembunuh itu, lu nggak bisa melakukan ini karena daerah timur
sampai ke tenggara dan tadi timur laut, udah nggak boleh digerakin, nggak boleh jangan iseng. Disebut 3 pembunuh itu jangan macam-macam, karena apalagi untuk orang ada nggak semua jelek, karena ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Tapi biasanya kalau orang tua yang lebih dari usianya 60, kalau nggak sengaja ada di sana dan kebetulan bintangnya lagi yang kena, itu bisa meninggal loh. Mungkin kamu pernah dengar, Har, ada satu orang yang tahu-tahu 1 tahun itu satu keluarga kayaknya susah banget. Ada yang kecelakaan lah, ada apalah. Pernah dengar apa? Iya. Pernah kan? Fadi juga pernah dengar. Kalau lu pernah ngalamin, artinya tau nggak apa? Artinya secara nggak sengaja tahun itu titik sansa lu sama lu diketok, diaktifin. Cuman begitu doang. Tahun itu berubah menjadi sangat-sangat menyebalkan. Jangan ketawa lu. Menyeramkannya kayak gitu. Nah, bro, kan tadi udah dibilang kalau feng shui itu kan internal dan eksternal. Iya. Artinya, ini hubungan lagi sama takdir. Lu pasti kan sama lu dijaga dong, daerah timur lu nggak akan boleh ketok dong, bener nggak? Iya, betul. Tapi kalau daerah timur luar rumah lu, tahu-tahu yang di seberang rumah lu, misalnya di seberang rumah lu itu timur, dan tahu-tahu tetangga lu yang di depan ngerenovasi, lu masih kena efeknya, bro. Oh, itu kena ya? Masih kena. Itu yang disebutin takdir. Lu jaga sebagus gimana rumah, depan kena, pas titik sansanya. Tapi bisa ada penangkalnya kan ya? Untuk melemahkan, ada. Nggak ngomongin bahwa itu ditangkal, hilang semua. Gitu. Nah, itu yang saya akan bilang lagi, ini ada sansa. Sansa kan tahun depan adalah di timur ya. Iya. Berarti kalau kita ada di barat, duduk misalnya ruang tamu kita di barat, bro. Iya. TV kita adanya di timur. Itu aman. Jadi kita itu muka kita menghadap timur, oke. Tapi kita nggak bisa duduk di timur, mukanya menghadap barat, itu nggak boleh. Itu namanya membelakangi. Kasarnya begini, bro. Boleh dipandang, nggak boleh dipegang. Bukan. Sansa kan kita artinya kan 3 pembunuh. Kita ngomonglah kita mendapatkan ancaman. Ada bangsat kek, ada apa kek. Lu kan nggak mungkin kan? Kalau mau berantem atau jaga diri, nggak mungkin membelakangi kan? Iya. Lu harus ngelihat dong. Jangan-jangan dia mau mukul, seenggaknya kita bisa tahu. Oke. Betul nggak? Nah, kalau kita membelakangi, dianya gini, kata kita ke situ, nggak tahu yang benar-benar dia ke sana ya, tusuk kitanya. Makanya untuk sansa, kita harus melihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ternyata ruangan tamu lu adanya misalnya di selatan, ya nggak usah mendadak diputerin jadi menghadap timur, nggak usah. Kecuali memang kamu ada di barat. Jadi gimana menghadap timur, oke. Tapi kalau kamu timur, sekarang lagi ada di timur nih, nontonnya ke barat, diputerin. Untuk sementara waktu akan lebih bagus kalau kamu bisa muter. Oke. Bermasalah ya, tapi kalau untuk orang yang benar-benar hitung feng shui dan segala macam itu dilakukan.
Karena kita nggak mau macam-macam sama namanya Sansa. Nah ini ada satu lagi namanya Tai Sui. Tai Sui itu adalah kalau Inggrisnya disebutnya Grand Duke. Grand Duke itu adalah Sio apa tahun itu? Misalnya sekarang Shiokebo. Nah, Shiokebo itu kalau kita lihat di situ di putaran ini, ini kan ini disebutnya titik ini disebutnya adalah 24 gunung, 24 mountain. Kerbau itu adanya di Northeast 1. Northeast apa, Par? Timur Laut 1. Nah, bedanya dengan penguasa, kita nggak boleh hadap-hadapan muka. Ibaratnya dia sekarang yang jadi raja. Kalau sama raja kan kita nggak boleh lihat muka, bukan. Nggak berani, nantang nggak boleh dong. Jadi kita bolehnya, dia di belakang kita memberikan belakang kita. Intinya, lu mau ngapain, gua pasrah. Bukan nggak sopan ya, mau kentut gitu, bukan. Tapi gua pasrah, lu mau ngapain aja, gua pasrah. Kalau gua ngelihat hadap-hadapan sama raja nggak suka nih. Muka lu jelek, bunuh. Kan bisa. Zaman dulu kan bisa. Cantik. Ya udah, lu malam ini tidur sama gua. Boleh. Makanya ngebalik ke badan. Oke, saya hamba, mau ngapain? Silakan. Kita nggak boleh ngelihat muka, punggung kita yang ke sana. Kebalik sama Sansa. Bisa, Bro? Mengerti, Bro? Bisa, siap. Ngerti, Fari? Nah, ini bisa dilihat lagi. Titik-titik yang kurang bagus adalah utara. Utara disebutnya adalah bintang sakit. Jadi, apakah setiap orang yang tinggal di utara rumah kamu pasti sakit? Kan kadang-kadang lu di rumah lu ada anak 2 bener sama istri. Lu kan utara lu mungkin ditinggalin sama 1 orang kan? Iya. Kalau mama lu kan sakit. Cari ya. Lu lihat mama lu tinggal di utara nggak di rumahnya? Di utara. Di utara. Di rumah itu. Kalau mama lu lagi sakit, jangan ditinggalin di sana. Ditinggalin tempat lain. Tinggalin di selatan. Karena kalau lagi di utara, apalagi orang-orang yang lagi sakit, dia akan sembuh. Apalagi lagi zaman sekarang, ya nyari mati. Berarti di utara, kalau orangnya sehat, bukan berarti dia bakal sakit loh. Tapi kalau orangnya udah sakit, jangan taruh di sana. Betul. Kalau nggak, jadi nggak baik-baik gitu. Khusus untuk kesehatan gitu ya? Kesehatan di utara. Nah, Southwest. Southwest dari sini. Apa nih Southwest? Barat Daya ya? Barat Daya. Barat Daya itu akan timbul namanya argumen. Di percekcokan. Ini bisa lihat gitu? nggak di belakang kepala saya ada huruf nih di atasnya 3, 1, 5, 8, 6, 4, 7, 2, 9. Nah ini yang tadi disebut itu yang perpindahan gerak itu dari sini. Jadi bintang 2 yang tadi 2 kan ada di bawah itu ada di utara ya. Nah, bintang 2 itu biasanya hubungannya dengan penyakit. Seperti gitu. 3 itu kayu. Kayu itu biasanya karena kayu sama kayu ya. Kalau zaman sekarang berantem lagi musim kali ya, yang pakai tongkat. Jadi itu lagi banyak ribut. Cekcok. Southeast Tenggara. Kalau itu yang ada kambingnya warna lebih tua, kenapa? Nah, kambing.
di depannya kambing ada gambar, itu bukan PDI Perjuangan ya, itu gambar kebo. Kebo. Tadi kita udah dibilang kan, kebo itu adalah Tai Sui atau disebutnya Grenduk. Jadi arah mata angin yang menandakan sama dengan tahun Sio itu adalah gitu. Ngerti nggak? Jadi kamu sekarang masih Sio tikus ya. Berarti Grenduknya di north. Di utara. Tepat utara tengah-tengah. Karena letaknya tikus di sana. Ya. Nah, seberangan sama Grenduk itu namanya Suipo. Suipo itu adalah disebutnya kalau Inggrisnya class Grenduk. Jadi yang berseberangan yang kurang bagus. Artinya adalah terutama untuk orang-orang yang siohnya kerbau atau kambing. Nah, kita ngomongnya bukan cuma di tahun ya, karena sio ada 4. Apakah kamu punya di jam? Apakah kamu punya di hari? Apakah kamu punya di bulan? Di mana? Di bulan. Atau di tahun. Ketika yang tinggal di situ, terutama kayak gua kan punya kambing nih. Gua duduk di sana, gua akan kena. Nah, itu yang tadi disebut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gua akan kena. Kenanya di mana? Kenanya karena kambing itu ada di bulan. Bulan itu artinya pekerjaan. Berarti gua bakal kena sesuatu di pekerjaan gua. Antara pekerjaan gua bisa kolaps atau nggak dapat proyek atau mendadak jadi sepi seperti gitu. Jadi kalau itu posisi di kursi di kantor, berarti jangan banyak-banyak duduk di situ gitu ya? Kalau lu posisinya di sana, kalau lu memang bisa pindah, lu pindahin. Kalau misalnya nggak bisa pindah, apakah lu ada sionya itu nggak? Kerbau atau kambing? Lu kan bisa ngecek sendiri, bro. Kalau yang nggak bisa ngecek, nanti akan dikasih waktunya. Kita mau adain morning bliss. Saya nggak tahu mulai kapan. Untuk tiap pagi, saya akan online, live selalu. Bisa nanya ya, saya punyanya binatangnya apa aja. Saya akan jawab secara gratis. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya, masih aman. Kalau punya, pindah deh, ganti deh. Oh nggak bisa nih kantor. Cari cara gimana caranya. Gitu. Terus di Southeast apa Pak? Gue mau nanya Fahri aja. Tenggara disebutnya adalah bintang 5. Seperti di situ ada angka 5. 5 itu biasa disebut sebagai disaster atau calamity, berarti ada bencana yang biasanya suka terjadi. Ini tergantung ya, tergantung dari tahun, tergantung dari orang, tergantung dari kesempatan, tergantung dari usaha yang dilakukan. Kalau Anda sedang melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa besar, misalnya Anda konglomerat, biasanya pakai angka ini untuk menambah kelipatan kekayaannya luar biasa. Tapi kalau untuk zaman sekarang, kalau apalagi nggak ngerti feng shui, yang biasa terjadi suka ada kecelakaan. Jadi jangan dipakai. Satu lagi adalah timur. Benar ya? Enggak ya? Gua udah 7 belum? 7 Northwest apa nih? Barat laut 7 itu suka ada yang Sundanya mah ririwit teh apa ya? Apa ya? Ada yang ribut lah, ada yang selalu buat ngajak perang gitu, buat ngajak ribut aja, gosip lah, apalah, kita nggak suka, nggak tahan, berantem lah, apa segala macam. Dan juga salah satu yang agak menyeramkan adalah kalau ini aktif bulan tertentu bisa jadi Anda kemalingan, ada maling yang masuk.
Jadi ini harus hati-hati sekali. Maksudnya masuknya dari Northwest gitu? Masuknya nggak dari Northwest. Ketika energi ini aktif, ya. Ini mungkin kalau ngomongin kayak anime ya, film, ini memberikan sinyal-sinyal gitu. Jadi orang tuh kalau lagi ngincer, nggak tahu kenapa, pengennya ngincer rumah lu. Gitu. Menarik perhatian. Terutama di bulan 10 sama bulan 11. Jadi kalau mau tahu bisa ngomong panjang sekali feng shui ini. Gitu. Kompleks. Mati lagi, Pak. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena ngomongnya panjang, tapi ya ini akan berbeda sekali dengan yang lain, karena biasanya yang lain ya maksudnya yang tadi dibilang lah untuk utara, southwest, southeast, northwest nggak bagus gini-gini. Tapi yang paling penting lagi kita ada namanya yang tadi dibilang ya Sansa itu yang hati-hati banget. Kemudian ada Uhuang itu ya southwest, bintang nomor 5. Sansa itu timur. Itu sama sekali kita harus hati-hati di sana, karena kalau nggak hati-hati itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang sangat berat, apalagi kalau di zaman sekarang kita hidup udah lagi zaman agak berat ya karena pandemi. Jadi hati-hati. Bro, ini ada gambar, ini ada gambar macan. Harimau, macan apa ya? Lu itu memang detil, berada. Ini sebenarnya juga di beberapa keilmuan feng shui lain, aliran yang lain ini nggak ada. Tapi kita ada yang namanya disebutnya uhusa. Uhusa adalah 5 naga pembunuh lah, bukan 5 macan pembunuh. Kalau nggak uhusa disebutnya kadang-kadang uchisa, sama hanya namanya aja yang beda. Jadi uhusa ini ya kalau kitanya nggak sengaja mengaktifkan di situ, kita seperti mengaktifkan macan. Dan kebetulan yang ada di sini adalah bintang ribut sama bintang ada apa yang masuk merampok. Udah mah kita dimasuki oleh orang nggak kenal dan yang datang macan, ngerti kan? Gitu. Dihindari saja. Yang untungnya lagi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong secara panjang dan lebar, dari Agustus sampai ke Februari awal 2022, jadi Agustus 2021, untuk Northwest 3 akan ada Dewa Penolong ya, jadi seenggaknya nggak usah berapa takut, jadi lebih takutin yang di Northwest 1. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ya seperti tadi, saya hanya akan memberikan sedikit saja. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai daerah-daerah yang tadi saya disebutkan yang jelek diketok atau ada renovasi. Kalau ternyata nasib Anda kurang beruntung, biasanya ada tetangga yang melakukan hal itu. Nah, sekarang kalian tahu nih, gua nggak suka sama orang itu. Oke, di sini di timurnya dia, berarti baratnya lu kali. Nggak masalah dong, barat gua bagus, gedornya, duh, dia kena. Mengebunuh orang itu sebenarnya pakai feng shui gampang. Harusnya nggak boleh ngomong. Nyusahin orang. Makanya kita kadang-kadang kalau udah tahu kayak gini, makanya cara ngitung energi yang bagus, waktu yang bagus, itu sebenarnya kadang-kadang bukan ke kita aja, karena kita juga berbuat sesuatu di mana kita juga tidak menyusahkan orang lain. Jadi salah satu prinsipnya bukan cuma buat kita aja loh, karena kita kalau nggak sengaja gitu juga kan sebenarnya ada karma, walaupun tidak secara sengaja. Makanya kita akan
melakukannya di hari bagus, jam bagus untuk mengurangi itu untuk menyerang orang lain juga. Gitulah. Untuk memperingan ininya ada saran atau apa? Oke, karena nanya jadi dikasih. Ini bisa dilihat ya di belakang yang bulatan itu. Ada yang warna merah, ada yang warna abu, dan ada yang warna biru. Betul? Jadi seperti begini. Di belakang warna merah, berarti pergunakanlah misalnya beli karpet warna merah untuk membantu agar ada energi api di sana. Karena itu kadang-kadang selain kita ngomongin pakai karpet merah, kita juga biasanya suka pakai lampu yang selalu menyala 24 jam biar terang di sana, nggak mati. Kalau enggak, pakai kipas angin, itu juga sama, jangan berhenti, atau setel lagu, setel radio. Jadi kita selalu membuat di situ agar ada rame lah, kayak gitu. Berisik gitu. Berisik, seperti gitu. Jadi nggak ada selalu yang aktif gitu, nggak selalu diem. Kalau untuk yang biru belakangnya itu biasa pakai air. Jadi kita biasanya menggunakan tergantung daerahnya sebesar gimana. Kalau daerahnya besar ya berarti kita bukan pakai akuarium yang lebih besar lagi. Mau ada ikan nggak ada ikan sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang diminta untuk ada pergerakan di dalam air. Makanya kita suka pakai kayak pompa untuk keluar gelembung, blab 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 blab. Tapi nggak gerak banyak. Seperti gitu. Kalau yang itunya abu-abu, biasanya ditaruh metal. Mau pakai karpet abu-abu boleh, tapi biasanya sih pakai metal. Pakai metal gimana? Biasanya taruh daerah situ minimum agak berat ya. Hah? Maksudnya? Kalau ini pakai koin. Jadi dia pakai koin. Ceritanya itu koin logam zaman kuno dulu. Zaman kuno dulu. 6 keping. 6 keping kenapa? Karena ini hubungannya dengan I Ching. Perhitungan lain. Jadi pokoknya pakai 6. Kalau nggak 6 kadang pakai 7. Itu juga menimbulkan 6 simbol untuk angka metal. Nah, pakai benangnya jangan pakai benang merah, tapi pakai benang kuning. Digantungin. Tapi oleh salah satu master saya yang lain, tidak dirasakan bahwa ini cukup. Jadi dianjurkan untuk benar-benar memakai besi. Dan besi yang ada itu minimum 60 kilo. Gue pakai di rumah 60 kilo. Jadi gue pakai 60 kilo yang sama gue pasti dipindahin tiap tahun. Olahraga tuh bro. Nggak olahraga kan cuma sekali. Dipakai angkat beban. Lu memang pikir 60 kilo satu biji gitu? Satu biji mah gue nggak akan kuat. Gue berapa banyak ya besi dibagi. Begitu. Jadi tentu yang akan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti dihitung sebelum tanggal berapa. Yang pasti ini akan dilakukan sebelum tanggal 3 Februari. Tanggal berapa? Gue masih belum tahu, gue belum ngitung. Seharusnya gue udah ngitung dari sekarang. Cuman ada kendala dengan kalender Chinese saya di tahun ini. Yeay! Jadi belum ngitung. Dan harus segera dihitung. Karena biasanya sekitar tanggal 20-an ya. Tanggal 20-an. Jam berapa? Harinya dicari yang benar-benar nanti ini pindahin. Seperti gitu. Oke. Jadi ranjang saya ada di selatan.
selatan di tahun kemarin jelek sekali. Di bawah ranjang saya ada besi. Saya gunakan karena saya menghitung gitu. Ada yang ngomong ini nggak boleh gini-gini. Wah, saya kan ngitung sendiri. Jadi seharusnya saya kena apa tahun ini ya lewat gitu. Seperti gitu. Apakah ada pertanyaan? Ini kayaknya yang nonton makin lama makin sedikit gini. Kepanjangan atau nggak ngerti nih? Ada pertanyaan lagi ya? Gua nggak tahu karena mati jelas terus semua. Di HP-nya. Jelas? Apa ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya sudah jelas, terima kasih semua atas nontonnya Feng Shui ini. Terima kasih. Terima kasih pada Hari yang telah ikut nongol. Terima kasih nasihatnya, sip. Sip. Nanti kopi dari ini akan kami upload di YouTube besok dan akan bisa kalian nonton setelah besok. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tulis di komen aja. Kapan kita mulai apa morning chill ya? Morning chill nanti kalian bisa nanya dan akan saya jawab. Oke, minggu depan akan dilanjut dengan pembahasan mengenai naga dan ular. Oke, terima kasih banyak semuanya. Thank you, Sip. Hari. Sukses Sampai selalu ketemu. ya. Oke. Sampai ketemu ya, bye-bye. Sampai ketemu, bye.